Apa itu model network? Model network adalah model pembelajaran berupa kerjasama antara siswa dengan seorang ahli dalam mencari data, keterangan, atau lainnya sehubungan dengan mata pelajaran yang disukainya atau yang diminatinya. Sehingga siswa secara tidak langsung mencari tahu dari berbagai sumber. Sumber dapat berupa buku bacaan, internet, TV, teman sebaya, keluarga, atau guru yang dianggap ahli olehnya. Seperti apa bentuknya? Model network diibaratkan seperti prisma, tampilan yang menciptakan berbagai dimensi dan arah fokus. Mengapa demikian? Karena dapat menerima informasi dari berbagai sumber. Seperti apa kedengarannya? Model jaringan terdengar seperti panggilan, konferensi 3 atau 4 arah yang menyediakan berbagai jalan untuk mendapatkan informasi atau sumber penjelasan. Jaringan ini seperti satelit yang memancarkan sinyal di sana-sini dan menerima sinyal dari mana-mana. Keuntungan dan kerugian. Keuntungan dari model networked ini diantaranya, yang pertama, sangat proaktif dengan pelajar memulai pencarian dan mengikuti jalur yang baru muncul. Yang kedua, peserta didik tidak dipaksa tetapi harus muncul dalam diri sendiri. Dan yang ketiga, meskipun harus muncul sendiri dalam diri peserta didik, seorang mentor harus memberikan dukungan untuk mendorong tahap pembelajaran yang canggih ini. Kekurangan dari model networked ini diantaranya, pertama, sangat mudah untuk tersimpangkan ke salah satu ide tangensial. Dan yang kedua, jika diambil secara ekstrim, dapat menyebabkan minat terlalu tipis dan melemahkan upaya yang terkonsentrasi. Kapan model networked ini bermanfaat? Tutor atau mentor sering menyarankan jaringan untuk memperluas wawasan pelajar atau memberikan perspektif yang dibutuhkan. Contoh yang lebih eksplisit dari model berjaringan juga digunakan di sekolah menengah yang lebih besar. Saat sekolah beralih ke konsep sekolah kecil dan membuat akademi karir, siswa seringkali diharapkan untuk menjalin jaringan dengan bisnis di bidang pilihan mereka. Jaringan ini sering mengarah pada magang dan atau magang dalam bidang karir yang diminati. Tentu saja, berjejaring di berbagai disiplin ilmu terjadi sebagai bagian alami dari proses ini. Bagaimana mengintegrasi kurikulum bekerja dengan model network? Untuk bekerja dengan model jaringan, guru memikirkan niat, sebuah tenaga cinta, bidang minat yang intens yang ditunjukkan oleh seorang siswa. Guru mungkin bekerja dengan fokusnya sendiri sebagai cara untuk mulai menggunakan template untuk model ini. Kemudian, guru memplot jalur peluang jaringan untuk siswa tersebut saat dia mengejar bidang minat ini. Saat siswa mencari informasi tentang minat tersebut, banyak sekali peluang yang muncul bagi siswa untuk membangun jaringan dengan orang lain, baik mereka ahli di bidangnya atau rekan kerja lain yang mengejar minat yang sama. Selamat pagi anak-anak. Sebelum dimulai pembelajaran pada pagi hari ini, alangkah baiknya kita berdoa dulu ya. Berdoa menurut agama dan percayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Bagaimana kabarnya anak-anak? Semoga anak-anak semua selalu diberikan kesehatan ya, terutama pada saat pandemik seperti ini. Anak-anak harus selalu menjaga kesehatan supaya terhindar dari virus dan juga penyakit. Nah, sebelum kita mulai pembelajaran pada hari ini, alangkah baiknya kita tepuk semangat dulu ya, agar mengawali pembelajaran pada pagi hari ini dengan semangat.
tepuk semangatnya seperti ini. Semangat. Semangat lagi. Semangat. Semangat. Oke, seperti itu ya anak-anak. 1, 2, 3. Tepuk semangat. Semangat. Semangat lagi. Semangat. Semangat. Oke, gimana anak-anak? Apakah semuanya sudah semangat? Semoga anak-anak selalu semangat ya. Nah, sekarang anak-anak menyiapkan alat tulisnya agar pembelajaran pada hari ini dapat segera dimulai. Nah, hari ini kita akan belajar tentang tema 3 yaitu benda di sekitarku dan subtema 2 yaitu wujud benda. Nah, pembelajaran pertama ini kita akan membahas tentang mata pelajaran bahasa Indonesia, matematika, dan SPDP. Manusia tidak bisa lepas dari benda di sekitarnya. Keberadaan benda tersebut dapat membantu manusia untuk melakukan aktivitasnya. Ada benda yang terbuat dari alam itu sendiri, dan ada juga benda yang terbuat dari tangan manusia. Batu, air, dan pasir adalah contoh benda yang terbuat dari alam. Mobil, gunting, dan kertas adalah contoh benda yang terbuat dari tangan manusia. Setiap benda memiliki wujudnya. Wujud benda tersebut ada 3 macamnya, padat, cair, dan gas. Untuk wujud padat, contohnya tas, buku, kertas. Nah, terus untuk contoh wujud cair itu air minum, minyak goreng, kecap. Nah, untuk wujud gas, contohnya adalah gas hidrogen. Nah, gas hidrogen ini adalah gas yang biasanya ada di dalam balon. Nah, coba nih sekarang, anak-anak yang di rumah, lihat dapurnya. Nah, pasti kan anak-anak melihat benda-benda yang digunakan untuk memasak. Nah, banyak pula kan bahan-bahan yang untuk dimasak juga, kayak seperti cabai, bawang merah, bawang putih gitu kan, minyak ya. Nah, dari benda-benda tersebut, coba anak-anak kelompokkan benda-benda yang ada di dapur sesuai wujudnya. Nah, lalu tulis hasil pengamatannya coba di buku catatan masing-masing. Alat ukur ada bermacam-macam, baik jenis maupun kegunaannya. Nah, salah satunya ada altimeter. Nah, altimeter adalah alat yang digunakan untuk mengukur ketinggian suatu titik dari permukaan laut. Biasanya alat ini digunakan untuk mengukur ketinggian pesawat saat terbang. Nah, selain itu, alat ini juga biasanya untuk mengukur tinggi gunung dan hal-hal yang berhubungan dengan ketinggian lainnya. Nah, sekarang Ibu punya contoh soal nih. Jadi ada 2 pesawat, yaitu pesawat A dan pesawat B. Pesawat A mempunyai tinggi 3000 meter dan pesawat B mempunyai tinggi 4325 meter. Nah, pertanyaannya, berapa ketinggian pesawat A dalam satuan kilometer? Nah, cara penyelesaiannya yaitu pertama kita tulis dulu 3000 meter sama dengan titik-titik kilometer. Nah, dari meter ke kilometer itu kan berarti naik 3 tingkat, ya kan? Kalau naik 3 tingkat berarti dibagi 1000. Jadi 3000 dibagi 1000 sama dengan titik-titik kilometer. Nah, kalau susah, misalkan kalau anak-anak masih bingung nih, tinggal lihat aja dari angka 3000 itu, nolnya kan ada 3. Nah, yang angka 1000 pun juga sama kan, nolnya ada 3. Tinggal kita silangkan. Karena sama total nolnya, jadi kita silangkan semuanya. Nah, jadi angka yang tersisa adalah 3 bagi 1. Nah, 3 bagi 1 sama dengan 3. Nah, jawabannya adalah 3 km. Selanjutnya pesawat B. Pesawat B memiliki tinggi 4325 meter. Nah, kita uraikan dulu nih. Yang pertama, kita uraikan menjadi 4000 meter ditambah 325 meter. 4000 meternya ini kita bagi 1000 meter. Nah, karena sama-sama ribuan, nolnya 3, jadi kita coret semua nolnya dan menghasilkan 4 bagi 1 sama dengan 4. Nah,
Karena masih ada sisa kan dari 325 meter, dijumlahkan. Jadi hasilnya ketinggian pesawat B jika dalam kilometer hasilnya adalah 4 kilometer lebih 325 meter. Nah, pembelajaran selanjutnya yaitu mata pelajaran SBDP yang akan dijelaskan oleh Bapak Garib. Tetap semangat belajarnya! Nah, pernahkah anak-anak memperhatikan gerakan angin? Angin adalah udara yang bergerak. Udara berwujud gas. Gas tidak terlihat, namun dapat dirasakan. Tiupan angin ada yang kenceng, ada yang lembut, ada yang sepoi-sepoi. Ada juga angin yang tertiup sangat kencang, seperti angin topan, puting beliung, dan lain-lain. Nah, untuk gerakan angin ini dapat kita praktekkan anak-anak. Misalnya seperti angin sepoi-sepoi. Bergeraklah dengan lemah ke kiri dan ke kanan. Mengapa harus lemah? Karena angin sepoi-sepoi bergeraknya sangat lemah. Kemudian jika angin kencang, bergeraklah dengan hentakan yang kuat ke kiri dan ke kanan. Karena angin kencang, dia lumayan kuat. Kemudian jika angin puting beliung, bergeraklah dengan cara berputar. Sampai di sini paham anak-anak? Tadi jika angin sepoi-sepoi, bergeraklah dengan lemah ke kiri dan ke kanan. Kemudian jika angin kencang, bergeraklah dengan hentakan yang kuat ke kiri dan juga ke kanan. Jika angin puting beliung, bergeraklah dengan cara berputar. Pintar. Nah, begitu juga di dalam tarian. Selain gerakan tangan, juga ada gerakan kaki. Gerakan tangan dan kaki harus selaras dengan irama yang mengiringi. Sekarang, coba anak-anak berlatih gerakan kaki terlebih dahulu. Sebagai contoh, iringilah dengan lagu yang paling anak-anak sukai. Kemudian, berlatihlah gerakan kaki dengan gerak lembut. Seperti pohon yang melambai-lambai ditiup angin sepoi-sepoi. Dan juga gerakan pohon yang ditiup angin kencang. Nah, dari penjelasan ini, anak-anak dapat mempraktikkan gerakan ini bersama dengan teman-teman semuanya. Kemudian, sekarang Bapak meminta anak-anak untuk membentuk kelompok di mana tiap-tiap kelompok beranggotakan 4 sampai dengan 5 anak. Nanti di dalam kelompok ini anak-anak boleh saling menceritakan atau sharing apa-apa saja pelajaran yang anak-anak dapatkan pada hari ini. Mengerti maksud Bapak? Oke, terima kasih anak-anak semuanya. Nah, anak-anak, tadi Bapak Ibu Guru sudah menjelaskan materi belajarnya ya. Lalu, untuk tugas hari ini, Ibu sudah mengirimkan LKPD di WhatsApp Group. Nanti, anak-anak semua bisa membuka dan mengerjakannya. Jika sudah selesai, langsung dikirimkan ke Ibu melalui chat pribadi di WhatsApp. Untuk proses pengerjaannya, kalian bisa bertanya dengan orang tua, teman, sahabat, dan orang-orang terdekat. Oke, semangat! Anak-anak, belajar kita hari ini telah selesai. Nah, selanjutnya kita akan merangkum pembelajaran apa saja yang telah kita pelajari untuk hari ini. Kita sudah belajar wujud benda. Wujud benda ada terbagi menjadi 3. Yang pertama itu padat, kedua cair, dan ketiga gas. Tas, buku, dan pensil berwujud padat. Minyak dan air berwujud cair. Gas hidrogen dalam balon berwujud gas. Nah, kalian juga harus ingat ya anak-anak, satuan kilometer atau km dan meter atau m adalah satuan untuk menyatakan jarak. Nah, selain itu juga alat ukur ada bermacam-macam, baik jenis maupun kegunaannya. Contohnya adalah seperti altimeter, adalah alat yang digunakan untuk mengukur ketinggian suatu titik dari
permukaan laut. Nah, untuk selanjutnya dalam tarian, selain gerak tangan, ada juga gerakan langkah kaki. Gerakan tangan dan kaki harus selaras dengan irama yang mengiring. Nah, demikianlah rangkuman pembelajaran kita hari ini. Baiklah, selanjutnya sebelum mengakhiri pembelajaran, kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa menurut keyakinan dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Selesai. Selanjutnya, pembelajaran kita sudah selesai. Belajar selalu semangat. Sampai jumpa. Terima kasih.